Episode 372. Setelah berjuang selama 1 jam dalam hidup dan mati seperti ini, pulau itu akhirnya muncul di depannya. Membuat semua orang terkejut, menambah kecepatan agar perahunya sampai ke daratan. Walaupun topan sudah datang, tapi kekuatan angin yang paling besar belum tiba dan kita masih bisa lari dari bencana ini. Setelah sampai ke darat, semua orang berjalan melawan angin, mencari Jensen kemana-mana, tetapi teriakan mereka semua teredam angin. Panah si pembunuh mencoba menemukan Jensen melalui jejak di tanah, tetapi karena angin dan hujan, semua jejak terhapus bersih. Sampai topan datang, semua orang tidak punya pilihan selain mencari tempat yang tenang untuk berlindung dari angin. Wus-wus. Di luar penuh dengan angin yang memekakkan telinga. Membuat orang yang mendengarnya seperti di neraka, hal ini membuat semua orang tahu alam bisa begitu menyeramkan. Siang dan malam berlalu dengan tenang dan angin berangsur-angsur mulai berkurang. Di dalam gua, meskipun demam Jensen mereda, dia sangat lemah. Dia membuka matanya dan menjilat bibirnya yang kering, dan bibir keringnya terasa sedikit lebih nyaman. Ketika dia mendengar suara angin yang semakin mengecil, dengan susah payah dia berdiri. Sambil berpegangan dinding gua, dia pergi keluar ke arah pantai untuk melihat keadaan. Melihat kekacauan di luar, rasanya seperti melihat akhir dunia. Tetapi pada saat itu, samar-samar dia melihat sosok yang familiar, berlari dari pantai menuju ke arahnya. Elena! Kak Natasha! Jensen mengira dia sedang berhayal. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap orang-orang ini, tetapi dia malah terjatuh. Jensen! Pada saat yang sama, Elena dan yang lainnya berlari mendatanginya, dilihatnya seluruh tubuh Jensen terluka. Pakaiannya berwarna merah, penuh dengan darah segar. Seperti sedang sekarat. Mereka semuanya menjadi sangat khawatir. Elena dan Natasha menangis kencang. Ini adalah kali pertama mereka melihat Jensen terluka parah. Di sisi lain, di atas lautan angin kencang dan ombak, sebuah kapal besar bergerak cepat menuju Pulau Rainbow. Penatua Jack, anginnya sudah berkurang. Entah apakah ketua Elena dan orang-orangnya sudah mencapai pulau itu dengan selamat. Seorang pria berseragam militer berkata dengan serius. Seharusnya tidak ada masalah dengan Elena dan kawan-kawannya, tapi Jensen. Penatua Jack tampak sangat serius. Ada berita dari intelijen di ibu kota. Para pembunuh yang dikirim organisasi pembunuh malam kali ini adalah pembunuh yang telah mencapai tingkat perunggu teratas. Ada si kaki pembunuh, Master Shinobu, petinju mabuk, Master Hantu, dan robot perang yang terkenal. Selain itu, ada sekelompok besar pembunuh yang memegang senjata berat dari luar negeri. Situasi ini sangat tidak menguntungkan Jensen. Mendengar kabar tersebut, seluruh tubuh pria itu bergetar takut. Kekuatan tempur yang begitu besar, di tim operasi khusus, sepertinya hanya bisa ditahan oleh raja prajurit dari pasukan khusus. Penatua Jack, kita sudah sampai di Pulau Rainbow. Saat itu, seseorang berteriak. Penatua Jack melihat pulau itu dengan mata yang kabur dan tiba-tiba hatinya menjadi sangat gugup. Dia takut dia tidak bisa melihat pemuda yang gigih itu. Dia juga takut tidak akan melihat adik lakinya bisa minum dan mengobrol dengannya lagi. Dia diam-diam mengepalkan tangannya dan gemetar. Sebagai seorang tentara, dia telah lama terbiasa terpisah oleh hidup dan mati. Tapi kali ini, dia sangat takut teman-temannya akan meninggalkannya lagi. Penatua Jack, lihat, Jensen masih hidup. Tiba-tiba, beberapa tentara berteriak dan menunjuk ke arah pantai dengan semangat. Melihat Elena dan mereka semua ada di sana. Dan Liam yang sedang menggendong Jensen, mereka semua melambaikan tangannya. Pemuda ini, hidupnya sangat keras. Akhirnya gemetar di seluruh tubuh penatua Jack dan kepalan tangannya semuanya hilang. 2 hari kemudian, di sanatorium militer kota Asmenia. Jensen perlahan membuka matanya, saat pertama kali ditemukan seluruh tubuhnya terbungkus perban seperti mumi. Luka di tubuhnya juga berkurang, dan Provounki ada di tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini di mana? Kapten Roy, kamu bangun begitu cepat. Aku ingat ketika kamu baru saja diantar ke sini, seluruh tubuhmu bukan seperti tubuh manusia. Ada luka lubang di perutmu, luka pisau, dan luka tembak. Kamu masih bisa hidup, itu sebuah keajaiban. Tiba-tiba terdengar suara di dekatnya. Jensen segera sadar bahwa masih ada 2 pasien di bangsal ini. Dia langsung bertanya, saudaraku, ini di mana? Kamu bodoh ya, ini sanatorium militer.
Sahut pria di sebelahnya dengan suara lantang. Sanatorium? Raut wajah Jensen sedikit berubah. Aku ingat di Pulau Rainbow, sepertinya dia pernah melihat Elena. Apakah Elena yang membawanya ke sini? Ada ribuan pertanyaan di hatinya, tapi intinya dia telah selamat. Kapten Roy, aku pikir luka yang aku derita adalah luka besar, tetapi dibandingkan denganmu, itu hanya salah satu luka kecil saja. Aku kagum padamu, tubuh laki-laki harus ada luka, itu baru bisa dibilang laki-laki. Pria yang ada di sebelahnya tiba-tiba berkata. Lalu bagaimana kamu bisa terluka? Jensen bisa melihat bahwa keduanya berasal dari tentara. Jensen pun mengobrol dengan mereka karena merasa bosan. Oh lukaku ini, kalau aku bilang kalian juga tidak akan percaya. Pria itu tiba-tiba berkata dengan bangga. Kamu tahu, orang-orang seperti kami, yang hanya bekerja sepanjang tahun, telah melewatkan usia terbaik untuk menikah. Keluargaku sangat mengkhawatirkanku, jadi mereka suatu waktu mengatur kencan buta untukku. Awalnya, aku sangat benci kencan buta, tapi agar ayahku tidak malu, akhirnya aku pergi juga. Lukamu ada hubungannya dengan kencan buta? Kata orang itu sambil menyipitkan mata. Tentu saja, setelah aku pergi ke kencan buta, wanita di hadapanku terlihat sangat kaya. Dia adalah menir PT. Senlena. Ketika aku bertemu dengannya, dia bilang pria yang dia kencani sebelumnya memiliki mobil mewah, villa dan juga seorang bos. Dan saat aku melihat wanita cantik itu, aku menjadi gugup. Setelah mendengarkan berbicara, aku jadi menjawabnya dengan gagap. Dan aku juga gugup saat melihat wanita cantik itu. Kata pria itu. Haha. Pria yang lainnya tertawa dan berkata, kamu gagap, artinya kencan butamu memang seorang wanita cantik. Mendengarmu berkata seperti itu, wanita cantik itu pasti akan sangat senang. Senang, tentu saja akan senang. Pria itu mengangguk, dia bilang caraku memulai pembicaraan benar-benar kuno. Jadi, kencan buta kalian berhasil, tetapi apa hubungannya dengan lukamu? Tanya orang itu dengan penasaran. Setelahnya aku bilang, aku menjadi gugup saat bertemu wanita cantik dan aku menjadi gagap saat bertemu wanita jelek. Kata pria itu dengan getir. Setelah mengucapkan ini, wanita itu langsung memukulku. Kemudian aku masuk ke sanatorium ini. PFFTT. Jensen dan pria di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Orang ini masih bisa bercanda. Kalau kamu. Jensen melihat pria lain yang ada di sampingnya. Aku, anak-anakku semuanya sudah masuk SD, jadi aku tidak punya banyak cerita seperti kalian. Sebenarnya, orang yang sederhana sepertiku akan bersinar seperti kunang-kunang di malam hari. Kata pria itu sambil mengangkat dagunya. Kedua kakimu sudah patah, jadi jangan berpura-pura lagi. Cepat ceritakan bagaimana kamu bisa terluka. Kata pria itu menyela. Sebenarnya, ceritaku sangat sederhana. Aku dipukuli oleh istriku. Pada hari ulang tahun istriku, kami sudah cukup kenyang makan dan minum. Kami berdua mengingat masa lalu pada awalnya, dia mengatakan kepadaku bahwa suami dan istri yang sudah lama hidup bersama, makanan yang sama dan tinggal bersama. Seiring waktu, suami dan istri akan tampak mirip. Aku sedang minum pada saat itu, jadi aku menjawabnya, oh, tidak lama wajahnya semakin jelek. Lalu, satu kakiku menjadi patah. Mendengar ini, Jensen dan pria itu mengacungkan jempol, luar biasa. Lalu kaki satunya kenapa patah? Belakangan, saat istriku menidurkan anak-anak dan diam-diam berkata kepadaku, sudah sangat larut. Ayo suami, kita tidur, aku ingin kamu menggendongku. Aku melihat istriku saat itu dan langsung tahu bahwa dia belum kenyang. Aku melihat tubuhnya lagi dan berkata kepadanya, sudahlah, lebih baik aku memindahkan tempat tidurnya saja. Lalu, kakiku yang lainnya juga patah.